Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Ainun. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu. 6 karomah Kiai Haji Maimun Zubair yang membuat kagum banyak orang. Kiai Haji Maimun Zubair, atau biasa dikenal sebagai Mbah Mun, merupakan seorang ulama besar yang dihormati. Beliau lahir di Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan wafat di Mekah, tanggal 6 Agustus tahun 2019 pada usia 90 tahun. Mbah Kiai Maimun juga dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, dan pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Rembang selama 7 tahun. Setelah tugasnya berakhir, beliau kembali mengurus pondok pesantrennya. Ulama yang lahir dari pasangan Kiai Haji Zubair Dahlan dan Hajah Mahmudah, sepanjang hidupnya telah memberi banyak kontribusi untuk umat Islam di Indonesia dan termasuk tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Semasa hidupnya, Mbah Mun diketahui memiliki karomah yang membuat kagum banyak orang. Karomah yang pertama, layaknya seorang ulama besar, kediaman Kiai Haji Maimun Zubair jarang terlihat sepi. Suatu hari, beliau kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan As-Segaf. Akan tetapi, sebelum mereka mulai berbicara, Mbah Mun lebih dulu menghampirinya sembari berkata, "Antum As-Segaf." Kedua habaib itu pun kaget dan bertanya perihal dari mana beliau mengetahuinya. Mbah Mun langsung menjawabnya, dari matanya sudah kelihatan. Setelah itu, mereka dipersilakan masuk dan dijamu dengan baik. Setelah makan, mereka diberikan 2 buah amplop yang dikatakan untuk digunakan sesuai kebutuhan. Uniknya, ternyata isi amplop tersebut sesuai dengan apa yang keduanya butuhkan. Karomah yang kedua, menghentikan hujan deras ketika pengajian. Suatu ketika, pada kondisi pengajian turun hujan yang cukup deras. Hal ini membuat para jamaah mulai mencari posisi lain agar tidak kehujanan. Di tengah kepanikan yang melanda, Mbah Mun tetap bersikap tenang. Setelahnya beliau melantunkan sebuah doa yang turut diaminkan para jamaah yang hadir. Setelah lantunan doa itu, hujan deras yang turun di kawasan sekitar pun langsung berhenti. Karomah yang ketiga, menyembuhkan sakit dengan perantara air putih. Suatu hari Mbah Mun mengunjungi makam di Mesir. Beliau dan rombongannya menyempatkan diri untuk mampir di sebuah rumah makan yang tampak sederhana. Kemudian, beliau dimintai tolong untuk mendoakan air putih yang dibawakan seorang perempuan dengan harapan suaminya lekas sembuh. Setelahnya, Mbah Mun mendatangi tempat suami perempuan tersebut. Setelah itu, Mbah Mun mengoleskan air tersebut ke orang yang bersangkutan. Secara ajaib, suami dari perempuan yang meminta tolong tadi kondisinya langsung membaik. Karomah yang keempat, mempersingkat waktu perjalanan. Suatu ketika, Mbah Mun meminta kepada Kiai Fadolan yang kuliah di Mesir untuk mengantarnya ke makam Imam Asy-Syadzili yang baru wafat di Mesir. Mendengar permintaan itu, Kiai Fadolan sempat bimbang, karena perjalanan untuk menuju ke sana butuh waktu yang cukup lama, sementara Mbah Mun sendiri waktunya cukup singkat untuk berada di Mesir. Karena keyakinannya terhadap Mbah Mun, Kiai Fadolan pun menyewa sebuah mobil untuk menempuh perjalanan sekitar 400 km, yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 7-9 jam. Akan tetapi, ternyata mereka bisa menempuhnya hanya dengan waktu sekitar 2,5 jam saja. Padahal, selama perjalanan juga sempat berhenti beberapa kali untuk menunaikan sholat. Karomah yang kelima, menggunakan mobil tanpa bahan bakar. Ketika melakukan perjalanan, Mbah Mun biasa menggunakan mobil. Suatu hari, beliau hendak menuju Pasuruan. Namun, kendaraan yang biasa digunakannya mengalami kerusakan. Saat pulang, akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel. Alangkah terkejutnya montir di bengkel itu ketika mendapati selang bahan bakar kendaraannya lepas, sehingga mobil tersebut digunakan tanpa bahan bakar. Karomah yang keenam, dititipi pesan oleh Rasulullah lewat mimpi. Rasulullah menitipkan keturunannya untuk belajar dan berguru kepada Mbah Maimun. Adapun orang tersebut adalah Habib Zaki, yang sempat diberi wejangan oleh pamannya untuk tidak memberitahu identitasnya kepada Mbah Maimun. Akan tetapi, suatu malam Kiai Haji Maimun Zubair mendatangi Habib Zaki, dan menanyakan kenapa dirinya tidak mengungkap identitasnya sebagai keturunan Rasulullah. Adapun Mbah Maimun sendiri telah mengetahuinya karena baru saja bermimpi bertemu Rasulullah, dan menyebutkan bahwa ada keturunannya yang dititipkan untuk belajar di pondoknya. Itulah 6 karomah Kiai Maimun Zubair yang tidak banyak diketahui orang.
Mbah Maimun Zubair dikenang sebagai ulama karismatik yang cukup berpengaruh, dan sampai kini dihormati umat Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan selalu diberikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.